Saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPK Pangkal Pinang, edisi 20 Juni 2022, kembali bersama dengan saya, Guru Injil Filemon. Kembali kita akan membahas tentang keselamatan, apakah saya benar-benar diselamatkan. Dan kali ini saya akan membahas ciri yang lain kalau seseorang itu benar-benar memiliki iman yang menyelamatkan. Seperti apa? Sebelumnya mari kita berdoa sejenak, mohon pimpinan dari Allah kita. Terima kasih Tuhan karena Engkau menyelamatkan kami, tetapi kami rindu Tuhan untuk terus memeriksa diri kami, mengkonfirmasi apakah kami sungguh-sungguh punya iman yang menyelamatkan seturut dengan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan untuk bercermin dengan pikiran yang diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan, agar kami melihat keadaan kami yang sebenarnya. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjelaskannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ciri yang akan saya jelaskan berikut ini adalah sebuah ciri yang saya duga kita semua sudah mengetahuinya. Kalau seseorang itu betul-betul mempunyai iman yang menyelamatkan, maka dia punya kecintaan yang serius, kecintaan yang mendalam kepada firman Allah, yaitu suka kepada firman Tuhan. Ini adalah ciri yang tidak bisa dipisahkan dari seseorang yang kalau dia betul-betul memiliki iman yang menyelamatkan. Kalau dia sudah mengenal Allah yang mengasihi dia, yang rela untuk mengutus anak tunggalnya mati untuk menebus dosa-dosanya, menyediakan dia tempat sebagai anak Allah, menerima dirinya apa adanya, maka ada satu sukacita, ada satu rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan. Ya, minggu lalu saya menjelaskan salah satu ciri yang paling utama adalah rindu untuk menyembah kepada Tuhan, beribadah di dalam roh. Dan kita melihat hari ini bahwa ciri seseorang itu betul-betul memiliki iman yang menyelamatkan adalah dia begitu menyukai firman Tuhan, dia begitu rindu untuk mengenal Tuhan lewat firman-Nya. Saya akan awali dengan pembacaan dari Mazmur 1, demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Dari ayat-ayat ini jelas bahwa Tuhan membedakan antara orang yang mempunyai iman yang menyelamatkan dengan orang yang tidak memiliki iman. Nah, di sini sangat jelas bahwa ada perbedaan yang mencolok. Orang yang memiliki iman yang menyelamatkan, dia rindu untuk mengenal Taurat Tuhan, menunjuk kepada firman Tuhan, kepada apa yang Tuhan inginkan. Katakan, suka pada Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu kebenaran yang luar biasa dari sini, bahwa peperangan kita terhadap dosa, peperangan kita terhadap kerajaan kegelapan yang dikuasai oleh iblis, di tengah-tengah dunia yang rusak ini, justru hanya bisa kita menangkan dengan firman Tuhan, atau dengan pengganjaran dari firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri ketika dia mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil, yang kita kenal dengan amanat agung, Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, artinya mengajar, ya, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi senjata utama untuk memenangkan peperangan antara kerajaan Tuhan dengan kerajaan kegelapan, kerajaan dunia ini,
adalah dimenangkan dengan pengajaran atau dengan firman Tuhan. Tentu saja Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tidak mengatakan kita hanya penuh dengan pengetahuan, knowledge saja, hanya di pikiran, tetapi juga harus sampai kepada afeksi dan perbuatan. Itulah sebabnya Yesus di dalam amanat agungnya mengatakan, ajarlah mereka melakukan, ya bukan sekedar ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu, tidak, tetapi ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi sampai kepada perbuatan, ya, dari pemahaman sampai kepada perbuatan. Jadi inilah senjata utama, dan kalau seseorang memiliki iman yang menyelamatkan, maka dia rindu untuk menggenapi perintah Tuhan ini, yaitu mengajarkan sebanyak mungkin orang, ya, seluruh bangsa akan kebenaran Tuhan, akan kehendak Tuhan, sehingga dia secara pribadi memiliki apa yang tadi sudah saya bacakan, kesukaan pada Taurat Tuhan, kepada firman Allah, merenungkan Taurat itu siang dan malam dan sampai kepada perbuatan. Nah, orang-orang yang tidak memiliki iman yang menyelamatkan, maka perbuatannya itu tidak baik, ya, tidak rindu untuk melakukan kebenaran. Tentu saja kita perlu menyadari ada namanya kebenaran yang umum yang Tuhan berikan kepada seluruh manusia. Ya, kita sebut dengan wahyu umum, prinsip-prinsip moral yang semua orang di dunia ini mengakuinya. Memang ada perbedaan kecil-kecil di sana-sini, tetapi secara garis besarnya seluruh manusia di dunia ini memiliki konsep moral yang hampir sama. Misalnya berbohong itu adalah sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak baik. Kalau tidak berterima kasih atau tidak menghormati orang tua, apalagi kalau orang tuanya baik dalam merawat anak-anak, ya itu adalah sebuah kejahatan. Mencuri adalah tindakan yang jahat, tidak adil, dan berbagai macam peraturan moral lainnya, ya mungkin bisa kita simpulkan dalam 10 hukum Taurat, mengajarkan prinsip-prinsip moral secara umum kepada dunia ini. Nah, tetapi yang membedakan dengan orang-orang yang betul-betul mengenal keselamatan, yaitu dia mengenal secara pribadi akan Allah yang benar, sehingga kebenaran tentang Allah ini juga menjadi sebuah kerinduan di dalam hatinya untuk mengenal dan juga untuk melakukan kehendak Allah. Ya, karena keselamatan itu selalu bersifat personal, maksud saya selalu bersifat relasional. Keselamatan itu bukan hanya kita lolos dari hukuman neraka, tetapi juga berbicara tentang pendamaian antara kita dengan Tuhan. Sehingga orang yang memiliki iman yang menyelamatkan itu bukan hanya suka pengetahuan tentang Allah, suka pada teologi, tetapi suka pada theos itu sendiri, yaitu Allah itu sendiri. Sehingga dia memiliki relasi dengan Allah. Tuhan Yesus sendiri telah memberikan contoh ketika dia menjadi manusia. Dia mendedikasikan hidupnya untuk memberitakan, untuk mengajarkan tentang kebenaran Allah. Saya mengutip dalam Lukas 4 ayat 18 hingga 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi Yesus datang untuk menggenapi nubuatan ini, bahwa dia datang untuk mengajar, untuk memberitakan firman. Meskipun kita tahu bahwa Yesus sendiri adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Dan Yesus memberikan contoh bagaimana seorang manusia yang sempurna itu mengasihi firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Dan menariknya ketika Tuhan meneruskan kepada para murid untuk mengajarkan segala sesuatu yang telah dia perintahkan, para murid juga, para rasul juga meneruskan tugas itu kepada
generasi yang meneruskan mereka. Misalnya Rasul Paulus berkata kepada Timotius di 1 Timotius pasal 4 ayat 11 hingga 13, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Jadi Paulus memberitakan kepada Timotius untuk fokus pada panggilannya, yaitu menjadi guru Injil, mengajarkan tentang kebenaran Tuhan, tentang firman Tuhan. Tapi tidak berhenti di situ, Paulus juga berpikir ke depan, ya, melangkah lebih jauh. Dia juga memerintahkan Timotius untuk mempercayakan tugas pengajaran kepada orang-orang yang akan meneruskan, yaitu di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pengajaran firman Tuhan adalah hal yang menjadi isu yang sangat sentral di dalam firman Tuhan, di dalam kehidupan orang yang betul-betul memiliki iman yang menyelamatkan. Tidak mungkin seorang berkata saya sudah diselamatkan tetapi sama sekali tidak punya kerinduan untuk mengenal firman Tuhan. Itu adalah sebuah omong kosong, itu adalah sebuah absurd. Firman Tuhan sangat jelas, bahkan sebetulnya seluruh Alkitab berbicara tentang pengajaran apa yang benar, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan rencanakan bagi dunia ini, apa yang Tuhan rindukan dari setiap manusia yang Dia panggil untuk menjadi anak-anaknya. Sehingga seseorang baru bisa mengatakan dia memiliki iman yang menyelamatkan kalau dia punya kerinduan yang tulus itu, yang menggebu-gebu untuk mengenal firman Tuhan. Tentu saja Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam perjalanan kita sebagai umat manusia, orang-orang Kristen di zaman kita ini ada pasang surutnya. Tidak selalu kita setiap hari memiliki gairah yang sama intensnya untuk mempelajari firman Tuhan. Saya mengakui hal itu bahkan terjadi juga dalam hidup saya. Tetapi tetap saja ada masa-masa, meskipun ada masa-masa kering seperti itu, tetapi kalau kita menekankan diri kita, mendorong diri kita untuk terus mendekat kepada Allah, ini yang disebut dengan disiplin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, disiplin itu berarti tidak peduli pada apa yang saya rasakan, tetapi saya melatih diri saya untuk melakukan. Ya. Jadi kalau seorang atlet yang disiplin, berarti dia bisa menekan perasaannya kepada kehendak yang teguh untuk melakukan sesuatu, untuk latihan, untuk terus memeriksa, untuk menjaga dietnya, dan lain sebagainya macamnya. Itulah komitmen. Nah, jadi kita pun perlu, saudara-saudara, untuk memiliki komitmen, untuk mendisiplin diri kita dalam membaca, mempelajari, merenungkan firman Tuhan. Sehingga di saat-saat kekeringan sekalipun, kita tetap mencari. Ya, saya suka sekali dengan ilustrasi yang firman Tuhan katakan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mungkin ada masa-masa aliran air itu berkurang atau menyusut, tetapi pohon itu tetap ya dekat dengan sumber, dekat dengan air, dekat dengan apa yang dia butuhkan untuk bisa bertahan hidup. Dan itulah yang membuat pohon itu bisa tetap menghasilkan buahnya pada musimnya. Kiranya renungan hari ini menolong kita, menginspirasi kita, meskipun adalah sebuah kebenaran yang sangat klasik, mengasihi firman Tuhan, tetapi kebenarannya tidak lekang oleh waktu. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus mencintai firman-Nya sampai akhir hayat hidup kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.